sebuah katrol atau silinder pejal digantungi dua beban M1 M2 dengan tali. Dikatakan katrol M1 50 kg, massa katrol 10 kg dan M2-nya belum diketahui. Jadi M2-nya ditanyakan berapa kilo. Sistem bergerak sehingga benda M1 yang bergerak ke bawah dengan percepatan 4 meter per second kuadrat. Oleh karena itu, maka rotasi benda seperti ini, ya kan? Dan kalau kita perhatikan tiap-tiap benda M1 M2, maka terdapat sistem secara individual, ya. Karena M1 bergerak ke bawah, dia menjadi acuan nanti. Ini adalah W1 dan ini adalah T1 atau tegangan tali. Nah, berarti karena pergerakan dia ke arah bawah, maka W1 dikurang T1 sama dengan M1 kali A sistem. Sementara untuk benda M2, ya tentu pergerakan dia ke atas kan, ke atas, dan ini ada T2-nya, ya. Ini W2. Sehingga tegangan tali T2 nanti kalau dihitung adalah T2 min W2 sama dengan M2 kali A. Nah, sekarang kita perhatikan A ini dihitung dengan rumus yang sudah siap, yaitu A sama dengan, karena acuannya adalah si benda M1 dan M1 yang ke bawah, M2 yang ke atas, maka kita tulis W1 dikurang W2 per yang di bawah ini adalah total massa dari semuanya. Namun untuk katrol kita kalikan dengan nilai K-nya. Silinder pejal katrol itu K-nya setengah, berarti setengah dikali M katrol. Sekarang kita input data ya. A-nya 4 sama dengan W1-nya berarti 50 dikali 10 ya, 500 dikurang W2 per M1 50 ditambah M2 ditambah setengah dikali 10. Oke, kalikan silang. 4 kali 50 200, 4 M2 ditambah 4 M2 ditambah 4 dikali 5 20 sama dengan 500 dikurang W2 kita buka juga ya, yaitu M2 kali G berarti 10 M2. Nah, min 10 M2 pindah ke kiri jadi 14 M2. Sementara 500 dikurang 220 berapa tuh? 280. Oke, berarti M2 sebesar berapa? 20 kg. Gitu ya. Nah, diingatkan nanti kalau buat PTS. Nilai A ini, nilai A sama dengan 4 ini, kalau masuk ke sini dan ke situ, maka kita bisa mendapatkan tegangan tali masing-masing. Oke. Lanjut. Nomor berikutnya. Ada 6 buah titik terdistribusi. Ini adalah momen inersia partikel atau titik. Yang diminta adalah besar momen inersia atau resultan terhadap garis Y sama dengan A. Garis Y sama dengan A. Nah, ini setiap titik berjarak sama ya. Untuk Y sama dengan A adalah garis yang horizontal. Ya. Seperti ini. Y sama dengan A. Tunggu, ini dikecilin dulu. Ya, garis mendatar Y sama dengan A. Berarti disitulah 1, 2, 3, 4, 5 titik yang lain ya, kecuali M berapa? Kecuali M5 ya, maka akan berotasi gitu ya, dengan terhadap sumbu Y sama dengan A. Paham ya? Oke, jarak masing-masing ya ini sama dengan A semua kan? Ini juga sama dengan A semua. Nah, kecuali ini 2A ya. Oke. Oke, kita mulai hitung sekarang. Bentar. Oke, mulai. Sigma I ya, sigma I poros sama dengan, ini nggak ada penjajian tanda ya untuk menghitung I sama dengan mr kuadrat, yaitu momen inersia partikel ya, tidak ada penjajian tanda apapun, jadi langsung ditambahkan aja. Besar M1 M6 adalah 0,5 kg, jadi identik semua ya. Jadi M1, tunggu sebentar,
Ini dikecilin dulu deh. Oke. M1 kali A kuadrat tambah berapa tuh? 1, 2, 3. Kecuali M 5 ya. Kecuali M 5. Oke. Oke. Untuk M1 dia A jaraknya kan. M2, M3, M4 juga begitu. Kecuali M6. Nah, kecuali M6. Berarti M2 A kuadrat dan begitu seterusnya. Nanti kan kita tinggal bisa gabungin ya. Dari M1 sampai M4 ini ya. Digabungin aja secara aljabar. Oke. Nah, kecuali M6. M6 ini jaraknya ingat 2A ya kan? Dalam kurung kuadrat. Oke, kita menggunakan rumus ini. Mulai sigma I sama dengan 1, 2, 3, 4. Berarti 4 dikali M 0,5 dikali A kuadrat. Ditambah M6 0,5 dikali 4A kuadrat. Paham ya? Sama dengan 2A kuadrat ditambah berapa? Setengah dikali ini salah ya. Ini sudah, maksudnya ini sudah 4A kuadrat ya. Oke, good. Berarti seperti itu. Tambah 2A kuadrat juga, berarti momen inersianya adalah 4A kuadrat. Oke. Lanjut. Berikutnya tentang benda gelinding menuruni bidang miring dari keadaan diam ya. Jadi ini bidang miringnya ya. Sudut nggak pengaruh ya, sudut miringan nggak pengaruh sama sekali. Di sini yang penting adalah H, kemudian jenis bendanya apa gitu. Ini kan nilai K-nya diketahui ya. Sama dengan 1 berarti kan. Nilai K sama dengan 1. Bukan silinder pejal. Kalau silinder pejal kan K-nya sama dengan setengah. Nah, ini bendanya menggelinding sampai ke dasar. Ketika tiba di dasar, dia memiliki kecepatan 8 meter per second. Apa rumus rumus cepatnya ya? Kita rumus cepat itu dipakai kan pada saat ujian nanti ya. Rumus itu berasal dari pembuktian hukum kekekalan energi mekanik ya. EK trans, EK rod, EP ya kan. Nah, kalau jadi gini rumusnya. V sama dengan akar dari 2GH per 1 plus K. Semua secara umum udah pada tahu rumus ini. Nah, karena yang ditanya adalah siapa? H-nya, maka modif dulu rumusnya sebentar. Berarti V kuadrat kali 1 plus K kemudian dibagi oleh 2G. Jadi inilah si H-nya. Paham ya? Berarti H sama dengan, masukkan data, 8 kuadrat itu 64 ya. 1 tambah, ingat K-nya sama dengan 1. Oke. Dibagi 2 kali 10, 20. Berarti 64 kali 2 per 20. 64 dibagi 10, 6,4 meter. Oke, jelas ya? Lanjut. Bawah. Menghitung momen gaya atau torsi pada sebuah batang. Ya, ada 4 buah gaya bekerja, tapi salah satunya dijadikan sebagai poros. Siapa itu? Dikatakan titik C sebagai poros. Berarti F3 ini nggak berpengaruh sama sekali. Ini porosnya. Nah, bagian yang penting adalah menyiapkan lengan momen, itu jarak dari tiap-tiap gaya. Ini jaraknya berarti dari keterangan di soal ini segmennya sama semua ya. AB sama dengan BC sama dengan CD yaitu 10. Berarti AC adalah 20 cm atau 0,2 meter. Ini jaraknya 0,1 meter. Ini jaraknya 0,1 meter. Nah, untuk yang miring, untuk sudut kita harus proyeksikan. Di ujung kiri A terdapat si gaya F1 membentuk sudut 37 derajat ya kan. Nah, supaya dia memiliki jarak terhadap si poros C, maka harus diproyeksikan. Nah, ini hasil proyeksi nih ya kan, proyeksinya ini itu adalah itu adalah F1 karena ini di samping kan sudut, berarti F1 cos 37 derajat. Kalau yang terus yang ini F2 dia udah tegak lurus ya, nggak masalah di titik B. Ini titik C-nya dan ini titik D-nya. Titik D-nya bentuk sudut ya kan 37 derajat terhadap dan kita butuh ininya nih. Nah, ini. Kita butuh ini gitu kan. Nah, ini posisinya ada di depan 37, berarti jangan pakai cos tapi pakai sin.
Siapa itu? Itu adalah F4 sin 37 derajat. Terus nilai sin dan cos 37, oke. Biasanya penjajian tandanya sih kalau secara jarum jam justru negatif ya di sini ya. Coba kita cek. Ini soalnya ada kata-kata nanti momen G-nya harus searah jarum jam nih. Ya. Dulu sih ada aturan yang pakai searah jarum jam clockwise justru positif. Nah, tapi akhir-akhir ini kan pakainya yang itu. Nah, kita coba aja sekarang. Sebagai poros si C ini, berarti kita hitung sigma torsi di C sama dengan untuk arah F1 cos 37, berarti dia akan terhadap C itu clockwise ya kan, clockwise. Berarti hitung positif F1 cos 37 dikali jaraknya 0,2. Kemudian B yang negatif ya, karena dia anti clockwise. Ya, coba aja kita jalankan seperti itu ya, nggak masalah. F2 dikali 0,1 dan terakhir F4 sin 37 arahnya sama dengan F1 cos 37 ya, kita jadiin plus aja. Berarti F4 cos 37 dikali 0,1 sama dengan F1 nya 20 Newton cos 37 0,8 kali 0,2, betul kan? Cos 37. Oke, lanjut nih. F2 nya 20 kali 0,1 tambah F4 50 cos 37. Oh, ini pakai sin ya. Ini yang pakai sin tadi kan di atas tuh, lihat. Oke. Nih, ini yang pakai sin. Sin 37 derajat itu 0,6. 0,6 kali 0,1 sama dengan 16 16 kali 0,2 ya. 3,2 kan, dikurang 2 ditambah 50 ke 0,6 itu 30, berarti 3. Jawabannya berapa? 4,2 Newton meter. Oke ya, lanjut. Sekarang cari titik berat. Nah, ini ada segitiga. Jadi ada di soal-soal yang biasa itu ada yang bentuknya nonjol gitu, atau ada bentuknya yang masuk ke dalam. Nah, apa bedanya? Kalau ini bidang 1, bidang 2, berarti ada penjumlahan kedua bidang. Tapi kalau ini A1 dan ada segitiga yang masuk, yang dibuang seperti soal kita, berarti nanti A1 dikurang A2. Jadi ada pengurangan. Itu perbedaannya. Oke. Ini kalau dia tadi opsi XO, YO nya ini kan sama semua. Berarti YO nya memang sama semua. Kenapa? Karena ini simetris. Ya, tepat di 10 kan, di pertengahan 20, setuju? Berarti kita fokus hanya untuk mencari XO aja. XO sama dengan A1, kita sebut ini bidang A1 dan segitiga putih yang akan dibuang tuh A2. A1X1 dikurang A2X2 per A1 dikurang A2, begitu. Kemudian untuk segitiga, titik berat segitiga, kalau dia memiliki alas yang horizontal tegak, maka titik beratnya itu adalah sepertiga tinggi ya. Kalau ini tingginya adalah T, maka ini titik beratnya adalah sepertiga T. Tetapi kalau dia dalam posisi seperti gambar di soal, maka ini kan tingginya T sama dengan berapa tuh? 8. Sorry, bukan 8 tapi berapa? 12 ya, 12. Maka titik beratnya di sepertiga tinggi yang diukur dari alasnya. Ingat, dari alasnya. Karena posisi dari sepertiga tinggi itu ada di sini. Nah, seperti itu. Gimana cara ngitungnya tuh? Berarti titik berat, oke, kita mulai ngitung ya. XO sama dengan A1 persegi panjang kali lebar 20 kali 26. Mungkin disiapin dulu deh. A1 sama dengan 20 kali 26 sama dengan 520. Kemudian X1 nya pertengahan dari 26 yaitu 13. Untuk A2, alas sekian tinggi bagi 2 atau setengah. Alasnya itu 20, tingginya adalah 12 tadi ya. Berarti 20 kali 6 120. Nah, ini dia nih X2 sekarang. Berarti ini X2 ini harus diperhatiin benar ya. X2 sama dengan
em, sebentar, 14 kemudian ke kanan kan, 14 ke kanan. Tapi sepertiga tinggi itu kan diukur dari berarti 26 dikurang sepertiga dari 12. Berarti X2 atau titik berat dari segitiga tersebut adalah 26 dikurang 4, yaitu 22. Paham ya? 26 dikurang 4, 22. Itu titik berat dari segitiga putih yang akan dibuang. Oke. Pasang 22 di sini. Di bawah adalah 520 dikurang 120. Oke. Mungkin bisa dikurangin nolnya. Bagi 0 merata semua gitu. Terus bisa nggak sih dibagi 4? Bisa sih. Kalau dibagi 4 merata ya. Ini dibagi 4, bagi 4, bagi 4, bagi 4 gitu. Nah sekarang kita tulis yang udah 52 bagi 4 berapa? 13 kan. Berarti 13 ke 13 169 dikurang 12 bagi 4 3, 66 di sini. Ini 52 dibagi 4 13 dikurang bagi 4 3. Bawah per kan ada 10 ya. Ini berarti sebanyak keluar 6 3, ini 103. Berarti 10,3. Itulah absis titik berat sistem. Itu jawabannya yang ini.